Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hilda Aini Arifah dan Lucy Rahmawati akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai ruang hasil kali dalam. Pembahasan yang pertama mengenai definisi dari hasil kali dalam atau inner product. Hasil kali dalam pada sebuah ruang vektor real V adalah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real hasil kali U terhadap V dengan sepasang vektor U dan V di dalam V dan semua bilangan skalar K. Dinamakan hasil kali dalam jika vektor U, vektor V, dan vektor W memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, hasil kali U terhadap V sama dengan hasil kali V terhadap U. Sifat ini disebut dengan kesimetrisan. Yang kedua, hasil kali vektor U ditambah V terhadap W sama dengan hasil kali U terhadap W ditambah hasil kali V terhadap W. Sifat ini disebut dengan penjumlahan atau aditivitas. Yang ketiga, hasil kali K dikali U terhadap V sama dengan K dikali hasil kali U terhadap V. Disebut dengan sifat homogenitas. Yang keempat, hasil kali V terhadap V lebih besar atau sama dengan 0. Dan hasil kali V terhadap V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Contoh yang pertama mengenai hasil kali dalam Euclid pada Rn. Hasil kali dalam Euclid di Rn didefinisikan sebagai dot product. Misalkan ada vektor U dengan unsur-unsurnya U1, U2, U3 hingga UN, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn, maka diperoleh hasil dot product U dot V sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3 hingga ditambah UN, Vn. Maka hasil kali vektor U terhadap V sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3 hingga UN, Vn. Operasi ini disebut dengan operasi standar. Dari operasi ini dapat dimodifikasi dengan cara memberi nilai bobot yang berbeda pada suku-sukunya. Misalkan, vektor U sama dengan U1, U2, U3 hingga UN, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn adalah vektor pada Rn, dan W1, W2, W3 hingga Wn adalah bilangan real positif, maka hasil kali U terhadap V sama dengan dot product dari U dot V sama dengan W1, U1, V1 ditambah W2, U2, V2 ditambah hingga Wn, Un, Vn yang disebut dengan hasil kali dalam Euclid berbobot. Contoh dari penerapan atau ilustrasi hasil kali dalam Euclid berbobot adalah seperti di bawah ini, yaitu untuk mencari nilai rata-rata suatu eksperimen. Contoh yang kedua mengenai hasil kali dalam Euclid berbobot. Misalkan ada vektor U sama dengan U1, U2, dan vektor V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor pada R2. Buktikan bahwa hasil kali U terhadap V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 memenuhi aksioma hasil kali dalam. Yang pertama, kita masukkan persamaan yang sudah diketahui. Hasil kali U terhadap V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Di sini berlaku sifat komutatif terhadap perkalian bilangan real. Maka diperoleh
3V1U1 ditambah 2V2U2 menjadi bentuk hasil kali V terhadap U. Maka aksioma pertama bernilai benar. Yang kedua, jika vektor W sama dengan W1, W2, maka hasil kali U ditambah V terhadap W sama dengan 3 kali U1 ditambah V1, W1 ditambah 2 kali U2 ditambah V2 kali W2. Lalu kita uraikan menjadi 3U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah 3 kali V1 W1 ditambah 2 V2 W2. Maka diperoleh bentuk hasil kali U terhadap W ditambah hasil kali V terhadap W. Selanjutnya, yang ketiga, hasil kali K, di mana K adalah skalar, hasil kali K U terhadap V sama dengan hasil kali KU1 KU2 terhadap V1 V2 sama dengan 3KU1 V1 ditambah 2KU2 V2 sama dengan K kali 3U1 V1 ditambah 2U2 V2. Di sini kita keluarkan nilai K-nya. Maka diperoleh bentuk K kali hasil kali U terhadap V. Maka aksioma ketiga dinilai benar. Yang keempat, hasil kali V terhadap V sama dengan hasil kali V1 V2 terhadap V1 V2 sama dengan 3V1 V1 ditambah 2V2 V2. Maka diperoleh hasil 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat. Jadi hasil kali V terhadap V sama dengan 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat memiliki nilai lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian hasil kali V terhadap V sama dengan 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Jika dan hanya jika vektor V sama dengan V1 V2 sama dengan vektor 0. Yang berikutnya mengenai panjang dan jarak dalam ruang hasil kali dalam. Misalkan jika V adalah suatu ruang hasil kali dalam, maka norma atau panjang suatu vektor U dalam V dinotasikan dengan norm U yang didefinisikan sebagai norm U sama dengan hasil kali U dot U pangkat setengah, atau bisa kita rubah menjadi akar dari U dot U. Maka diperoleh akar U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah hingga UN dikali UN. Lalu kita peroleh hasil akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah hingga UN kuadrat. Kemudian untuk jarak antara dua titik vektor U dan V dinotasikan dengan D U terhadap V. Definisinya sebagai berikut. Berikutnya yaitu mengenai hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks. Hasil kali dalam Euclid dan hasil kali dalam Euclid berbobot merupakan kasus khusus dari sekelompok umum hasil kali dalam pada Rn. Misalkan ada vektor U sama dengan U1, U2 hingga UN dan vektor V sama dengan V1, V2 hingga Vn. Adalah vektor-vektor pada Rn yang dinyatakan sebagai matriks n kali 1
Dan jika A adalah sebuah matriks N kali N yang dapat dibalik, maka berlaku hasil kali U terhadap V sama dengan AU dikali AV. Hasil kali U terhadap V sama dengan AU dot AV. Ingat bahwa hasil kali dalam Euclid U dot V dapat dituliskan sebagai hasil kali matriks V transpose U, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk alternatifnya, yaitu hasil kali U terhadap V sama dengan AV transpose AU, atau secara ekuivalen hasil kali U terhadap V sama dengan V transpose A transpose AU. Contoh yang keenam yaitu mengenai hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks identitas. Hasil kali dalam pada Rn oleh matriks identitas N kali N adalah sebuah hasil kali dalam Euclid, karena dengan mensubstitusikan A sama dengan I, maka menghasilkan hasil kali U terhadap V sama dengan identitas U dot identitas V sama dengan U dot V. Kemudian hasil kali dalam Euclid berbobot adalah hasil kali dalam yang dibangun oleh matriks diagonal, ditunjukkan oleh gambar berikut, dan dihasilkan hasil kali U terhadap V sama dengan AU dot AV sama dengan W1 U1 V1 ditambah W2 U2 V2 ditambah hingga WN UN dan VN. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Hilda pada contoh 7, yaitu hasil kali dalam pada matriks 2 kali 2. Di sini jika ada matriks U dan V, di mana matriks U itu U1, U2, U3, U4, dan matriks V sama dengan V1, V2, V3, V4, maka hasil kali dalam untuk U, V itu sama dengan truncate dari U transpose V sama dengan truncate dari V transpose U sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah U4 kali V4. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada matriks U dan V, di mana U sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan matriks V sama dengan min 1, 0, 3, dan 2. Maka untuk hasil kali dalam U, V, kita mengalikannya dengan entry-entry yang sama. Seperti halnya dalam rumus. Di sini kita bisa mengalikannya 1 dengan min 1, 2 kalikan dengan 0, 3 kalikan dengan 3, 4 dikalikan dengan 2. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya 16. Kemudian untuk norma dari matriks U relatif. Jika kita mencari panjang vektor U itu sama dengan hasil kali dalam U, U pangkat setengah, di mana hasil itu memperoleh akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah U4 kuadrat. Selanjutnya contoh 8, hasil kali dalam pada P2. Di sini jika ada dua persamaan P dan Q, persamaan P sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat, dan persamaan Q sama dengan B0 plus B1X plus 2X kuadrat adalah dua vektor di P2, maka hasil kali dalam P, Q sama dengan A0 B0 plus A1 B1 plus A2 B2. Untuk norma dari polinomial P relatif, panjang P sama dengan hasil kali dalam P, P pangkat setengah
sama dengan akar A0 kuadrat tambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Langsung saja ke contoh. Di sini ada persamaan P sama dengan 3 plus 5x min 6x kuadrat dan persamaan Q sama dengan 4 plus 3x plus 2x kuadrat. Kita disuruh untuk mencari hasil kali dalam P, Q dan juga panjang dari P. Langsung saja kita ke penyelesaian. Hasil kali dalam P, Q kita menggunakan rumus yang tadi A0 B0 plus A1 B1 plus A2 B2. Kemudian kita dapat 3 kali 4 plus 5 kali 3 plus min 6 kali 2 yang menghasilkan 15. Kemudian untuk panjang P kita menggunakan rumus yang akar A0 kuadrat tambah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Jika dimasukkan menjadi akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus min 6 kuadrat sama dengan akar 70. Berikutnya contoh 9, hasil kali dalam pada selang interval AB. Pada contoh 9 ini kita melibatkan kalkulus, yakni pada kasus integral. Sebenarnya pada contoh 9 ini sama saja dengan definisi dari penjelasan yang awal tadi mengenai aksioma-aksioma. Hanya saja pada contoh ini kita menggunakan integral. Kita melibatkan integral. Langsung saja, misalkan di sini ada f itu sama dengan fx dan g sama dengan gx adalah dua fungsi di selang interval a, b dan didefinisikan hasil kali dalam f, g itu sama dengan integral dari a ke b fx gx dx ditambah satu fungsi s sama dengan sx, maka hasil kali dalam untuk aksioma yang pertama, hasil kali dalam f, g sama dengan integral dari a ke b fx gx dx sama dengan integral dari a ke b gx fx dx sama dengan hasil kali dalam g, f. Jadi untuk aksioma pertama, aksioma kesimetrian terbukti. Kemudian untuk aksioma yang kedua, hasil kali dalam f plus g, s sama dengan integral dari a ke b fx plus gx kali sx dx. Kemudian kita pecah, kita ubah menjadi integral dari a ke b fx sx dx ditambah integral dari a ke b gx sx dx. Mohon maaf itu ada salah penulisan di sini, seharusnya gx. Jadi untuk pecahannya menjadi integral dari a ke b fx sx dx ditambah integral dari a ke b gx sx dx yang memperoleh hasil kali dalam f, s ditambah hasil kali dalam g, s. Kemudian untuk aksioma yang ketiga, hasil kali dalam skalar f, g itu sama dengan integral dari a ke b skalar fx gx dx sama dengan skalarnya kita keluarkan seperti halnya pada sifat integral menjadi integral dari a ke b fx gx dx sama dengan skalar hasil kali dalam f, g. Jadi pada aksioma yang ketiga yakni aksioma homogenitas terbukti. Kemudian pada aksioma yang keempat, jika f sama dengan fx adalah fungsi sebarang di dalam interval AB, maka f kuadrat x itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua nilai x pada interval AB. Sehingga hasil kali dalam f, itu sama dengan integral dari a ke b f kuadrat x dx lebih dari atau sama dengan 0. Karena f kuadrat x lebih dari atau sama dengan 0 dan f sama dengan fx adalah kontinu pada interval AB, maka integral dari a ke b f kuadrat x dx sama dengan 0 jika dan hanya jika fx sama dengan 0
untuk semua nilai X pada interval AB. Hasil kali dalam untuk f, f sama dengan integral dari A ke B f kuadrat X dx sama dengan 0 jika dan hanya jika f sama dengan 0. Selanjutnya contoh 10, norma sebuah vektor pada selang interval AB. Jika selang interval AB memiliki hasil kali dalam yang didefinisikan pada contoh sebelumnya, maka norma sebuah fungsi f sama dengan fx. Norma atau panjang vektor dari f itu sama dengan hasil kali dalam f, f pangkat setengah sama dengan akar integral dari A ke B f kuadrat X dx. Bola satuan yang memenuhi persamaan panjang vektor f itu sama dengan 1, maka integral dari A ke B f kuadrat X dx itu sama dengan 1. Jika y sama dengan fx di interval AB, maka untuk mencari panjang busurnya itu menggunakan rumus L sama dengan integral dari A ke B akar 1 plus f aksen x kuadrat dx. Kemudian untuk teorema 611, sifat-sifat hasil kali dalam. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam real dan K adalah skalar sembarang, maka A hasil kali dalam 0, V sama dengan hasil kali dalam V, 0 sama dengan 0. Kemudian B hasil kali dalam U, V plus W sama dengan hasil kali dalam U, V plus hasil kali dalam U, W. Untuk C, hasil kali dalam U, K skalar V sama dengan skalar hasil kali dalam UV. Yang D, hasil kali dalam U min V, W sama dengan hasil kali dalam UW min hasil kali dalam V, W. Yang E, hasil kali dalam U, V min W sama dengan hasil kali dalam UV min hasil kali dalam UW. Kita buktikan yang B. Di sini ada hasil kali dalam. Yang B, U, V plus W sama dengan hasil kali dalam V plus W, U. Kita menggunakan aksioma kesimetrian. Kemudian selanjutnya hasil kali dalam V, U plus hasil kali dalam W, U itu melalui aksioma penjumlahan. Kemudian dari aksioma penjumlahan kita mendapat hasil kali dalam UV ditambah hasil kali dalam UW melalui aksioma kesimetrian. Jadi untuk sifat yang ke B, hasil kali dalam UV plus W sama dengan hasil kali dalam UV plus hasil kali dalam UW terbukti benar. Untuk sifat-sifat yang lainnya teman-teman bisa membuktikannya secara mandiri. Kemudian pada contoh 11 yaitu menghitung dengan hasil kali dalam. Di sini ada hasil kali dalam U min 2V, 3U plus 4V. Kita menghitungnya dengan U kita kalikan dengan ini, kemudian V kita kalikan dengan ini. Jadi habis U kita dapat hasil kali dalam U, 3U plus 4V min 2V dikalikan dengan 3U plus 4V. Kemudian kita kalikan satu persatu, U 3U ditambah U 4V. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, 2V kalikan dengan U min 2V kalikan dengan 4V. Kemudian setelah itu kita yang angka kita keluarkan menjadi 3 hasil kali dalam U, U ditambah 4 hasil kali dalam U, V min 6 hasil kali dalam V, U min 8 hasil kali dalam V, V. Kemudian kita
ubah menjadi 3 panjang vektor U kuadrat ditambah 4 hasil kali dalam UV min 6 hasil kali dalam UV min 8 panjang vektor V kuadrat. Kemudian kita dapat 3 panjang vektor U kuadrat min 2 hasil kali dalam UV min 8 panjang vektor V kuadrat. Kemudian teorema 611 adalah benar bagi hasil kali dalam pada ruang N yang dihasilkan oleh matriks A sebarang. Contoh, pada aksioma yang B tadi, sifat yang B tadi, hasil kali dalam U, V plus W sama dengan V plus W transpose A transpose AU sama dengan V transpose plus W transpose A transpose AU menggunakan sifat transpose. Kemudian kita menggunakan sifat perkalian matriks menjadi V transpose A transpose AU ditambah W transpose A transpose AU. Kemudian kita dapat hasil kali dalam UV ditambah hasil kali dalam UW. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.